Gibran, orang-orang ini pergi dari sini. Satuan Pencilat Prabowo Gibran. Satuan Pencilat Prabowo Anda Gibran. pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Hei! Kabinet anjing, kabinet anjing, kabinet anjing, Ayo. kabinet anjing, kabinet bangsat, Prabowo anjing, Prabowo bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, komunikasi istana kepada masyarakat sekarang ini terkesan sangat amburadul. Setidaknya ini dapat kita lihat dari banyaknya keluhan di tengah-tengah masyarakat terhadap komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan publik, dengan masyarakat. Tayangan yang mengawali pertemuan kita ini tadi adalah menggambarkan betapa amburadulnya komunikasi istana atau pemerintah dengan publik atau rakyat sekarang ini. Tayangan ini adalah pertemuan antara mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri ATR Nusron Wahid, dan seorang lagi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Dan acara yang terpaksa di stop atau tidak dilanjutkan ini berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 di kampus UGM Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan acara ini berakhir ricuh. Tayangan ini saya kutip dari konten Kaltim Feed pada akun TikTok. Saya mohon izin kepada pemilik konten Kaltim Feed dan kepada akun TikTok. Saya ucapkan terima kasih. Kepada Anda saya sarankan untuk menonton selengkapnya video ini di konten Kaltim Feed pada akun TikTok. Karena video saya ini hanya berupa kutipan sebagiannya saja. Di samping sejumlah kalangan menyampaikan, kita juga mendengar dari pakar komunikasi Indonesia, Emru Syombing. Pak Emru Syombing juga prihatin dengan komunikasi istana kepada masyarakat sekarang ini. Banyak hal-hal yang seharusnya tidak menjadi persoalan, tetapi gara-gara komunikasi pihak istana yang kurang baik, yang amburadul, yang kacau ke tengah masyarakat, maka menjadi berpersoalan jadinya hal-hal yang tidak seharusnya dipersoalkan. Memang sahabat BN menyebutnya mudah komunikasi, tapi melakukannya sangat sulit apabila komunikasi antara pihak pemerintah dengan pihak publik tidak bisa terjalin dengan baik, tidak lancar atau amburadul, maka gambaran dari perjalanan proses berbangsa dan bernegara bisa amburadul jadinya, bisa kacau. Dari beberapa dialog yang kita dengar yang dikemukakan Emru Syombing, dia malah mengatakan yang sekarang itu duduk di istana yang menyampaikan komunikasinya ke publik ada yang tidak tepat katanya. Sebagai akibat dari amburadulnya komunikasi istana dengan publik sekarang ini membuat rakyat mengesankan Presiden Prabowo sekarang ini adalah presiden yang pidato-pidatonya, penyampaiannya ke tengah-tengah publik membuat rakyat gusar jadinya. Dan di samping komunikasi antara pihak istana yang dilakukan
oleh jajaran di bawah presiden sekarang ini amburadul. Komunikasi presiden sendiri dengan publik juga terkesan kurang baik. Setidaknya ini dapat terlihat dari banyaknya komentar-komentar dari publik atas pidato-pidato presiden selama ini. Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi di pemerintahan kita sekarang? Kelihatannya yang terjadi di pemerintahan kita sekarang ini kurang matangnya informasi dalam pengadukannya di istana sebelum dilemparkan ke publik. Komunikasi yang belum matang tapi telah dilemparkan ke publik membuat sesampai di publik informasi itu menjadi hiruk pikuk jadinya publik. Betapa banyaknya kita lihat begitu presiden ngomong disambut oleh publik dengan sambutan yang kurang baik. Begitu menteri ngomong disambut oleh publik, oleh masyarakat dengan sambutan yang negatif. Demikian juga pejabat-pejabat lain yang ngomong. Setidaknya ini dapat dilihat dari cara pemerintah mengkomunikasikan penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Sejak lama penyelenggaraan makan bergizi gratis ini telah menjadi persoalan di tengah-tengah publik, terutama dari sisi komunikasi tentang hal ini antara pemerintah dengan rakyat. Dan akhirnya memang berujung kepada puncaknya yang telah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional Pak Dadan menjadi tersangka bersama temannya yang lain. Jadi kalau dilihat kepada EBG ini tidak saja komunikasi antara istana atau antara pemerintah dengan publik yang kurang baik atau yang amburadul. Komunikasi antar sesama lembaga atau instansi pemerintah juga kurang baik, juga amburadul. Jadi kalaulah komunikasi antar sesama lembaga dan pemerintah saja sudah kurang baik, bagaimana dengan komunikasi antara pemerintah atau istana dengan rakyat? Tentu akan lebih amburadul lagi. Ini tentu perlu diperbaiki ke depan agar hal-hal yang memprihatinkan selama ini ke depan tidak terjadi lagi. Beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar komunikasi antara istana atau antara pemerintah dengan rakyat, dengan publik bisa lancar, bisa baik. Yang pertama, perlu diperhatikan agaknya siapa pejabat yang diberi tugas atau wewenang untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada publik, kepada rakyat. Boleh saja semua menteri bicara, semua pejabat bicara, tetapi ada satu yang pembicara resmi, dan ketika informasi telah keluar dari badan, lembaga, atau orang yang resmi ini, yang lain mengacunya ke sana. Kalau tidak demikian, nanti si A bilang ke kiri, si C bilang ke kanan, rakyat jadi bingung. Sekarang di istana itu kan ada namanya badan resmi Bakom pemerintah, Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpin Muhammad Qodari. Harusnya apa yang dikemukakan oleh Muhammad Qodari atau oleh Bakom, semua pembicaraan terhadap tema yang dikemukakan oleh Bakom atau oleh Muhammad Qodari ini mengacu ke sana. Tetapi yang terlihat sekarang ini oleh masyarakat, A yang disampaikan oleh Muhammad Qodari, B oleh yang lain. Artinya ketika Qodari menjelaskan suatu persoalan
Yang lain kadangkala yang disampaikannya tentang hal itu bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Qodari. Di sini amburadulnya komunikasi jadinya antara istana dengan rakyat. Demikian juga pihak yang mengkoordinir informasi di istana itu harusnya dia tidak takut berdebat dengan pimpinannya, dengan atasannya untuk menyampaikan hal-hal yang benar-benar sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang susahnya pejabat yang berada pada tugas mengelola informasi takut menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat kepada atasannya. Mungkin dia takut dicopot, mungkin dia takut dikatakan mengada-ada, dan lain sebagainya. Harusnya si pengelola informasi yang mendapatkan informasi dari masyarakat berani menyampaikan kepada atasannya dengan benar-benar faktual. Makanya pengelola informasi itu harus orang yang wawasannya cukup luas dan tidak punya sifat penjilat. Orang penjilat itu dia senangnya menyampaikan kepada atasannya yang enak-enak saja, yang disukai oleh atasan saja. Dia akan takut menyampaikan hal-hal yang tidak disukai oleh atasannya kalau dia punya jiwa penjilat. Makanya orang yang bertugas mengelola informasi jangan dipakai orang penjilat. Kalau orang penjilat, dia nanti akan menyampaikan kepada atasannya dengan sistem asal bapak senang. Kalau hanya asal bapak senang dan disampaikannya ke atasannya, lama-kelamaan nanti informasi yang menggumpal di tengah-tengah publik akan meledak. Kita tentu masih ingat ketika Menteri Penerangan Harmoko di era Orde Baru menyampaikan kepada Pak Harto bahwa seluruh rakyat Indonesia masih menyukai, menghendaki, menginginkan Soeharto menjadi presiden kembali. Karena Soeharto telah percaya kepada Harmoko, maka dia terima informasi itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian setelah Soeharto dilantik, datang gelombang penolakan kepada Soeharto untuk jadi presiden. Datang demo besar-besaran meminta Soeharto mundur. Dan akhirnya apa? Yang lebih tragis lagi, Harmoko pula yang meminta Soeharto mundur. Dia dulu yang mengatakan bahwa seluruh Indonesia masih menginginkan Pak Harto jadi presiden kembali. Akhirnya dia pula yang minta Pak Harto turun. Ini akibat apa? Akibat dari bawahan yang sukanya melaporkan dengan sistem asal bapak senang. Jadi harusnya komunikasi di istana itu komunikasi dua arah. Komunikasi antara pengelola informasi dengan masyarakat dan komunikasi antara pengelola informasi dengan atasan, mungkin dengan presiden, dengan wakil presiden. Dan sekali lagi, yang disampaikannya bukan hanya yang baik-baik saja, tetapi yang pahitnya juga harus dia sampaikan dengan penuh argumentasi. Sebab dengan disampaikannya yang pahitnya itu, maka solusinya nanti akan ada. Tapi kalau hanya yang baik-baiknya saja disampaikan, mana bisa mencari solusi terhadap hal-hal yang kurang baik yang menggumpal di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat. Contoh, bisa jadi kemarin ini persoalan BG ini yang dilaporkan kepada presiden yang baik-baik saja. Ada di sana persoalan menjual titik dapur, kata presiden. Oh, enggak ada Pak, aman. Ada enggak di sana korupsi? Indikasinya, oh tidak ada Pak. Bagaimana dengan yang saya dengar dari publik itu?
ribut sekarang kritikan kepada MBG, wah itu orang tidak senang aja Pak, itu musuh Bapak itu Pak, itu orang yang tidak milih kita dulu Pak. Itu yang diberikan kepada pimpinan terus menerus. Kalau ada kritikan, dia cepat-cepat menghadap presiden mengatakan tidak usah didengarkan Pak, itu dari musuh, itu dari lawan politik kita tuh Pak. Ini yang berbahaya untuk pimpinan. Kita melihat di televisi disampaikan penyampaian hal-hal positif dari jajaran presiden kepada presiden. Harusnya kalau hal-hal positif itu tidak susah menyampaikannya. Keberhasilan ini, keberhasilan ini, keberhasilan ini mudah, dan pimpinan pun mudah mencernanya itu. Yang susah mencernanya ketika jajaran di bawah menyampaikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Ini perlu pembahasan yang mungkin menjadi perdebatan, mungkin membuat atasan marah. Tetapi itu perlu disampaikan. Yang banyak itu memang di kalangan birokrasi, yang banyak itu adalah penyampaian yang baik-baik saja. Tingkat keberhasilan sekian, peluang untuk melakukan ini gini. Tidak pernah sampaikan kegagalan kita sekian. Penyebab kegagalan kita ini. Kelemahan kita ini. Itu sulit menyampaikannya. Dan ke depan agar tercipta komunikasi yang baik dari istana, dari pemerintah kepada masyarakat Republik ini, perlu agaknya komunikasi dua arah ini. Dan perlu agaknya orang yang duduk pada posisi pengelola komunikasi, orang yang tidak penjilat, orang yang berani dicopot oleh atasan. Orang penjilat dia tak berani dicopot oleh atasan. Dia mencari jalan aman. Bagaimana kedudukan saya tetap, kalau tidak naik minimal tetap. Saya tidak akan menanggung risiko. Gara-gara nanti saya sampaikan yang kurang disenangi oleh pimpinan, jangan-jangan saya copot. Kalaulah itu pemikiran bawahan terhadap atasannya dan dia pengelola informasi, berbahaya bagi atasan. Berbahaya. Contoh seperti saya katakan tadi, Harmoko dengan Pak Harto. Dan biasanya pimpinan memang sangat menyenangi bawahan yang menyampaikan yang baik-baiknya saja kepadanya. Itu sudah kebiasaan pimpinan itu. Senang sekali dia ketika bawahannya menyampaikan yang baik-baiknya saja kepadanya. Kita berhasil gini Pak. Oh rakyat Pak begini-begini memuji Bapak. Memuji Bapak. Betul. Kalau perlu yang tidak memuji, yang mengkritik, dia akal-akali supaya tidak sampai ke telinga pimpinannya. Sahabat BN, kita tentu berharap agar komunikasi antara istana dengan publik lancar, baik, dan terjalin komunikasi dua arah. Antara istana dengan masyarakat, antara masyarakat dengan istana. Lancar komunikasi dari istana ke masyarakat, lancar pula komunikasi dari masyarakat ke istana. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.